Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh bersemangat hari ini? Saudara tahu bahwa hari ini kita ada di tempat ini bisa menyembah Tuhan sama-sama. Itu semua kasih karunia. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, nggak bisa kita berkumpul di tempat ini, saudara. Haleluya. Oleh karena itu sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami menaikkan syukur. Kami berterima kasih untuk berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Malam ini kami di tempat ini, kami akan beribadah. Kami akan memuji-muji Engkau. Kami akan menyembah Engkau, Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami yang hadir malam hari ini. Kiranya Engkau menolong setiap kami. Sehingga malam hari ini, ketika kami pulang, kami akan mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita jalan. Amin, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Kita mau nyalakan api kita di hadapan Tuhan. Subuh, bangkitkan roh kita, saudara. Karena di mana ada roh Tuhan, di situ ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang paling luar biasa. Haleluya. Siap, saudara, mari sama-sama menyembah Tuhan. Mari nyatakan bersama dengan saya pujian ini. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tangan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Nyatakan, Roh Kudus berbakar setiap kali. Berikan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Mari kita bersama, langkah takkan terhenti. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib. Biar Roh Kudus membakar kita, saudara. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari bersama nyatakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Saya mau mengajak saudara, kita mau serukan haleluya di hadapan Tuhan bersama-sama dengan saya. Amin, saudara. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Say haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Semua bertepuk tangan di atas kepala kita.
membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sekali lagi saudara, katakan. Roh Kudus membakar setiap hati. Ya Tuhan. Naikkan pujian mujizat terjadi. Kembali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban melalui kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Tepuk tangan lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara sungguh bersemangat hari ini. Amin. Haleluya. Bila saudara sungguh bersemangat, saya mau ngajak sekali angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan saudara ya. Saya mau dengar suara saudara ya. Kita nyatakan ya. Haleluya, haleluya. Come on, say haleluya, haleluya. Haleluya. Coba Tuhan, 3, 4. Haleluya, haleluya. Mari bersama. Haleluya, haleluya. Nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan Roh Kudus berjawab. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sekali lagi Roh Kudus nyatakan. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Terlebih malam hari ini Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam kehidupan kami. Tuhan
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari bersama nyanyikan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Engkaulah perlindungan kami, Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Mari nyatakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku
setiamu lebih dari itu. Bibirku memegangkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku melihat sebab kasih setiamu lebih dari itu. Bibirku memegangkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapa yang percaya dan merasakan pertolongan Tuhan satu minggu ini, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita ada di dalam sikap doa kita masing-masing. Penyembahan adalah sikap hati yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Pada hari ini kami percaya Tuhan hadir dan kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah perhimpunan kami. Kasih karunia untuk setiap pribadi yang masih bisa memberikan waktu, tenaga untuk hadir ke tempat ini adalah kasih karunia Tuhan untuk setiap kami. Untuk itu biarlah lengkapi kami dengan kasih-Mu yang nyata melalui firman Allah. Karena bentuk keseluruhan isi dari firman Allah adalah mengenai kasih daripada Bapa yang memberikan anak yang tunggal kepada setiap kita orang percaya. Dan pada hari ini kasih itu ada di tengah-tengah kami, siap menjamah kami. Kuasa Roh Kudus pimpin kami agar kasih itu nampak dan bisa kami lakukan. Kami menjadi saksi kasih, menjadi pelaku kasih kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Berkati setiap kami dan kami siap diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yuk mari kita jangan, silakan duduk saudaraku. Terserah, boleh aja. Gerejanya kalian, jadi saya ikut aja. Haleluya. Mari pada hari ini, memang ini pekerjaan dari kuasa kegelapan untuk mematahkan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Dia hadir. Ya, itu yang saya terima melalui 3 tahun pandemi ini. Dan juga di mana ada kerukunan, di situ Tuhan memerintahkan, bukan memberkati saja, tetapi Dia memerintahkan. Memerintahkan tuh berarti kita diam saja, berkatnya ngikutin kita.
itu akan diperintahkan untuk kita. Dan itu semua mau dipatahkan. Untuk itu mari kita jangan terlena oleh keadaan, ya, tetapi tetap bijak. Tetap bijak mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetapi jangan menghilangkan cara bagaimana menjalin hubungan satu dengan lainnya dengan kasih Tuhan yang terbaik yang bisa kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita pada hari ini, khususnya dewasa muda ya. Dewasa muda apa keluarga muda ya? Saya melihat semua kayaknya kayak keluarga muda ini saudara. Dewasa muda ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih bisa matanya kedipin ke saya atau kasih senyum sedikit saudara. Ya, jadi supaya saya nggak tambah takut untuk hadir ke tempat ini saudara. Ya, kedipin dikit dong boleh. Haleluya, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan melalui hambanya di tempat ini, Pastor Benny Hira yang kami kasihi sebagai pimpinan saudara dan sahabat saya, sahabat kami Paskers khususnya. Untuk sampai bisa kesekian lama sudah tidak bertemu kembali, tetapi pada hari ini saya percaya waktu dan waktu yang paling tepat untuk kita bersua kembali saudara ya. Kita sama-sama ada di dalam kondisi yang sama dan saya percaya di seluruh dunia sama, pandemi semua saya percaya hanya satu juga yang bisa menjawab dan memberikan kekuatan yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah, nggak ada yang lain ya. Oke, sekali lagi my brother dan ibu, terima kasih untuk waktu bisa sharing ke tempat ini ya. Terus terang saya banyak menolak saudara karena saya kalau nggak dapat benar-benar yang pas membagikan firman di tempat ini, ada rasa takut terus terang. Karena yang berdiri di tempat ini, penyampai firmannya itu rata-rata nabi semua. Ya, jadi benar-benar spesial banget dan harus betul-betul berdoa banyak. Itu terutama. Tetapi pada hari ini apa yang semampu saya bisa share dengan kuasa Roh Kudus yang menolongnya sudah tentu. Mari kita lihat dan saya ingin bagikan kepada saudara tentang the perfect love atau kasih yang sempurna. Kira-kira gitu bahasa Jawanya ya. Kasih yang sempurna. Saudaraku, mari kita buka Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 44 sampai 48. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Kita butuh firman Tuhan, saudara perlu peningkatan pengertian akan firman di masa-masa ini saudara. Ayat 44 sampai 48 saya bacakan untuk saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada mereka, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tim pengurus, saudara memilih tema dan saudara harus siap menerimanya untuk melakukannya. Jangan sembarang pilih, tetapi saudara nanti soalnya bicara soal perfect love ini secara manusia sangat sulit dilakukan, tetapi harus dilakukan saudara. Kalau kasih yang biasa-biasa saudara, wah simple sekali. Mari saya lanjutkan pembacaan firman Allah pada hari ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Orang lain bukan orang percaya juga ada yang lebih hebat tentang misalnya bicara tentang memberi saudara. Ya, seorang Pak Haji di Makassar waktu saat merosotnya perekonomian Indonesia, dia memberikan berapa juta US dollar loh untuk pemerintah yang ada. Wah, luar biasa. Itu orang lain bisa melakukan. Berarti di sini saya melihat bahwa standarnya tuh bukan seperti pemungut cukai yang memang suka memberikan sedekah saat itu saudara.
Bukan itu, tetapi ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu, di sini saya menemukan kata perfect atau sempurna. Kamu apa? Baca. Sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga, bukan yang di rumah. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi pengertiannya saudara, kita semua harus mengerti dulu sifat dan karakter Bapa dong. Karena saudara adalah anak-anaknya, karena standarnya adalah seperti Bapamu di sorga. Jadi kasih yang sempurna itu seperti Bapamu di sorga. Apa yang dilakukan oleh Bapamu di sorga. Kalau Bapak yang di rumah, seperti saya nggak mau tunjuk. Bapak yang lain banyak kekurangannya. Tetapi Bapa di sorga, waduh sempurna banget saudara. Itu yang saya ingin sharing, bagaimana bisa nggak kita melakukannya. Makanya tadi saya membuka dengan memilih tema ini, harus siap untuk bisa melakukan, harus. Katakan amin saudara. Iya, pendahuluannya adalah dalam ayat 48 tadi, Yesus mengatakan sempurna seperti Bapa. Apa yang dimaksud sempurna seperti Dia atau seperti Bapa itu? Dalam perjanjian baru, kata sempurna ini berarti mencapai kesempurnaan secara kedewasaan moral atau rohani. Jadi kasih Tuhan yang berbicara seperti Bapa itu sempurna dalam bicara moral dan kerohanian dari dalam kita, karakter kita. Dia adalah Allah yang benar, Dia adalah kebenaran. Jadi orang dikatakan bisa melakukan satu perfect love ini, kasih yang sempurna dalam bentuk memberikan kasih dan menerima kasih, itu standarnya itu moral dan karakternya harus lengkap, saudara. Halo? Semua bisa mengikuti saya? Mengarah kepada menjadi lengkap. Jadi bicara soal Bapa, bicara kebenaran, bicara moral, bicara karakter, keseluruhan, tidak terkecuali kelengkapan. Jadi kasih yang sempurna itu melengkapi segala kebenaran yang dilakukan Bapa. Amin, amin, amin. Amin saudara. Jadi kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, wah, berarti kasih Tuhan tidak lengkap di dalam hidup kita. Kasih yang tidak utuh menunjukkan bahwa kita belum menerima kasih Tuhan sesungguhnya. Sekali lagi, kasih yang tidak utuh berarti kita belum menerima kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu bisa seharusnya mengubah kita sampai kita membuat segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Itu kasih yang sesungguhnya. Haleluya. Sedikit tentang kasih adalah buah roh. Ya, sekali lagi, kasih adalah buah roh. 9 buah roh, ada 9 rasa. Satu buah roh ada 9 rasa. Ya, di sini dikatakan bukan buah roh. Buah roh itu cuma 1, tetapi 9 rasanya. Dan diawali. Saya percaya setiap perkataan awal itu sangat paling penting, bahkan terpenting dari semuanya. Dimulai dengan kasih. Kasih, jadi kasih itu adalah buah roh saudara. Tetapi buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dimulai. Buah roh ialah kasih. Baru sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ditutup semuanya dengan apa? Penguasaan diri. Tetapi mengawali dari 9 buah roh itu, 9 rasa buah roh, 1 buah roh itu diawali dengan kasih. Jadi kasih adalah produk Bapa, produk Roh Kudus dari dalam
Kita tahu tubuh kita ada rumah Tuhan. Katakan amin. Tempat di mana roh Tuhan itu bisa bekerja. Jadi otomatis saudara, kasih itu didorong, kasih yang sempurna, perfect love, didorong oleh kuasa Roh Kudus yang bergerak. Di mana seorang percaya dipenuhkan, sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kasih yang sempurna hanya bisa dilakukan di mana orang itu, orang percaya sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Amin, yang gak ada. Kita sudah mau mencari kepenuhan Roh Kudus, bukan? 2 bulan lagi, 1 bulan lebih lagi. Jadi Roh Kudus, produk Roh Kudus. Saudara harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus supaya kasih yang sempurna itu bisa terrealisasi melalui hidup saudara dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara, kebalikannya, kalau saudara menolak dan tidak mau dipenuhkan, bahkan tidak mau berusaha untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, omong kosong kasih karunia itu bisa saudara lakukan. Mungkin bisa terlihat dengan apa yang saudara lakukan seperti, tetapi firman Allah mengatakan, oh pemungut cukai juga, orang dunia bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Tetapi kasih yang digerakkan oleh Roh Kudus itulah kasih yang sesungguhnya, karena itu merupakan satu dari rasa buah roh yang ada. Pada hari ini penuh dulu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Bahkan di saat tidak mengenakan, ketidakpastian, gak enak banget, banyak mungkin kekecewaan, kasih ini seharusnya bisa kita tunjukkan karena itu produk Roh Kudus. Dan kasih ini perlu banget di generasi atau waktu saat ini saudara. Lagi pandemi begini, waduh kesempatan. Seharusnya gereja, termasuk gereja saya. Gereja membuat satu bentuk action kasih lebih banyak lagi. Tetapi buktinya apa? Kita dibatasi dengan pertemuan-pertemuan kita, bukan? Cara bertemu kita aja udah berubah saudara. Ya, lupa kadang-kadang. Tetapi kadang-kadang sedikit ada yang tersinggung dan sakit hati. Ya kan? Biasa kita ketemu, haleluya, nggak boleh. 5M. Ya, dari situnya saja nih kita sudah berubah loh generasi ini. Makanya ini rancangan daripada kuasa kegelapan untuk memisahkan, mematahkan firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Hati-hati. Udah pakai masker kok, tapi bijak ya. Agak sedikit rileks lah, jangan terlalu kaku. Kalau nggak kesian. Bapak Mario juga mengangkatnya tuh perlu, aduh saya kesian. Ya, tetapi saya melihat kan semua ditutup, kita mau berteriak haleluya juga nggak kedengeran. Penuh nanti di sininya saudara. Penuh. Haleluya, mari kita lihat 3 hal pada hari ini. 15 menit lagi, saya diberikan waktu 30 menit, puji Tuhan. Oh, saya paling senang kalau cepat saudara. Yang pertama ya, mengenai kasih yang sempurna. Di sini Yesus memutar atau membetulkan kesalahpahaman pengertian tentang orang Yahudi pada ayat 43, saudara akan bingung membaca ayat ini saudara. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ini salah saudara. Saudara, kalau saya pelajari, ya Yesus telah menggenapi perjanjian lama di sini melalui ayat 43 dan dikompar ke Imamat pasal 19 ayat 18. Kalau saudara baca, janganlah kamu menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi saudara, Rabi saat itu mengajarkan bukan melenceng tetapi kurang lengkap saudara. Mereka mengajarkan hanya golongan orang Yahudi saja yang mereka bisa kasihi. Tetapi non-Yahudi, di luar Yahudi kalau ada kesalahan, kesalahpahaman, biarin aja, cuek aja, gak jadi masalah.
No, sekali lagi kasih karunia Tuhan melengkapi setiap firman di dalam perjanjian lama itu. Kasih Tuhan luar biasa. Salah tetapi firman Allah di dalam ayat 44, tolong dibuka. Wow, keren banget ini gereja. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu yang sesungguhnya kasihilah musuhmu. Musuh lu saudara. Ini orang-orang yang menyakitkan. Bahkan mereka mau seringkali berniat untuk membunuh. Musuh sekalipun harus kita kasih. Dan bahkan firman Allah berkata, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa saudara? Halo? Kasih suaranya dikit aja. Harus. Inilah kasih yang sesungguhnya saudara. Harus. Musuh yang menganiaya lagi. Haleluya. Secara manusia mungkin gak bisa, tetapi makanya saya katakan penuh dengan kuasa roh agar saudara dimampukan. Penuh roh. Gereja perjanjian baru harus penuh roh semua jemaatnya. Apalagi Pantekosta saudara. Namanya Pentakosta. Bicara berhubungan dengan Roh Kudus. Saudara harus mengerti, saudara harus diberikan pengertian dan harus mengerti. Dan saudara harus menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan pada hari ini saya percaya tidak ada yang mau menolak jamahan Tuhan melalui kuasa roh. Karena sangat penting sekali Roh Kudus inilah yang akan memberikan kekuatan. Melakukan hal yang tidak mungkin di luar batas manusia menjadi mungkin bagi kita karena Tuhan. Katakan amin. Jadi dibenarkan. Dibetulin kesalahpahaman pengajaran ini dibetulin. Di dalam studi saya teringat ketika Yesus sekali lagi mengungkapkan tentang mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ada seseorang bertanya kepada Yesus, sesamamu itu seperti apa? Soalnya konsep dari mereka adalah sesamanya adalah orang Yahudi dan orang yang berdarah Yahudi dan yang seagama. Tetapi Yesus sekali lagi menceritakan tentang seorang Samaria yang baik hati. Yang dia menolong di situ orang yang tidak sesamanya. Orang Samaria yang baik hati. Jadi saudara dari cerita ini kalau saudara baca saya nggak usah ceritakan tentang orang Samaria. Saya percaya saudara sudah semua mengerti dan menghafalkannya. Saudara, Tuhan poinnya adalah mau bahwa kita harus mengasihi yang pertama tetangga kita. Karena konsep Yahudi mengajarkan sampai saat ini bahwa ras ini sangat melekat bagi mereka. Soal agama dan ras ini sangat melekat. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus menyempurnakan. Kita harus mengasihi sesama kita. Mengawali dari tetangga kita. Samaria dan Yahudi tetanggaan tapi mereka ribut saudara. Mereka berperang. Bangsa Yahudi jadi budak mereka. Yang dibantu oleh bangsa Romawi saat itu. Tetapi sekali lagi Yesus suruh mereka lihat untuk memperhatikan orang Samaria yang baik hati. Yesus menceritakan tentang perumpamaan itu. Dia menolong seseorang yang bukan bangsanya dan itulah kasih yang perfect. Tuhan mau pada hari ini kita mengasihi sekeliling kita. Tuhan mau pada hari ini untuk menunjukkan kasih saudara kepada tetangga kita. Gereja ini bukan gereja yang untuk kalangan menengah ke atas, bukan? Halo? Gereja ini untuk setiap strata yang ada. Dan memang gereja harus menerima semua keberadaan sekotor apapun pribadi seseorang, luar dan dalam. Bukan hanya kotor di luar saja, tetapi mungkin dalamnya kotor sekali. Dan setiap gereja GPD harus menerimanya, welcome untuk mereka. Itulah fungsi gereja. Itulah bentuk kasih yang sempurna. Amin saudaraku. Ingat tetanggamu. Sekali lagi saya katakan dalam kondisi seperti ini kesempatan saudara bisa bersaksi melakukan banyak untuk mereka. Agar gereja ini pada waktu yang tepat
cepat, beberapa saat lagi semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah nggak pakai masker lagi, semuanya sudah sehat. Mau virus model apa saja udah nggak mempan, semuanya sudah kembali jemaat. Saya terlalu yakin gereja saudara, gereja saya sudah mempersiapkan jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa itu pada waktunya yang saya katakan tadi sudah berduyun-duyun hadir ke tempat ini menerima Yesus sebagai juru selamat karena saudara memberikan kasih yang sempurna untuk mereka. Ingat tetangga saudara, jelas ini ayat bahwa Yesus memperhatikan atau berbicara tentang sesama, artinya tetangganya saudara. Yang kedua, contoh kasih yang sempurna. 48, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Semua orang menerima hujan dan menerima matahari. Matahari bicara kehidupan, hujan bicara pertumbuhan saudara. Kita diberikan hujan dari sorga, dan hujan itu bukan untuk saja sahabat Allah atau orang percaya yang ada di rumah kami. Untuk setiap orang baik dan tidak baik saudara. Itu kasih Tuhan. Inilah contoh kasih Tuhan yang sempurna saudara. Tidak melihat siapa dia. Luar biasa. Dipersiapkan matahari dan hujan untuk kita. Kita bersusah bercocok tanam, menanam benih. Tapi kalau nggak ada hujan, nggak ada pertumbuhan. Kalau nggak ada pertumbuhan, nggak ada panen. Percuma. Kasih Tuhan luar biasa bukan? Untuk saudara dan saya, untuk setiap orang. Coba kalau Tuhan hanya baik kepada orang yang baik saja kepada dia. Atau kasih Tuhan, dia menunjukkan kehebatannya hanya kepada orang baik, yang orang tidak baik dia lakukan hal-hal yang tidak baik. Wow, apa jadinya saudara? Tetapi kasih itu untuk setiap orang, untuk semua orang. Faktanya Tuhan membiarkan semua orang menginginkan apa yang dia inginkan di dalam pikirannya. Betul apa betul saudara? Membiarkan semuanya, itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Saya teringat kalau saudara nonton film Bruce Almighty saudara. Bruce Almighty adalah Bruce ini diberikan kesempatan ceritanya untuk menjadi Tuhan beberapa saat. Nah yang jadi masalah, dia nggak bisa menghandle doa-doa yang diminta kepada dia. Tapi dia membuat satu database, satu email di mana menerima permintaan doa bagi yang mau didoakan apa saja. Dan dia mau bikin simple hidupnya dia karena dia diberikan waktu oleh Tuhan menjadi Tuhan beberapa saat. Ceritanya begitu saudara. Dibikin simple, jadi dia replay all. Dia iyain semua permohonan, permintaan, doa. Semua diiyain dan terjadilah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi kekacauan. Karena apa? Karena semua orang mendapatkan apa yang mereka mau di dalam pikirannya. Kacau saudara. Kerusuhan terjadi, perekonomian kacau. Dan yang lucu lagi satu hal, semua yang suka pasang lotre dapat lotre semua. Tetapi yang jadi masalah, yang dapat sedikit karena yang dapat menerima sedikit karena yang dapat lotrenya banyak saudara. Tetapi sekali lagi terjadi kekacauan karena orang semua menerima apa yang mereka inginkan. Saudara, Tuhan memberikan matahari dan hujan kepada setiap orang, tetapi tidak memberikan semua permintaan untuk semua orang. Tetapi saya percaya kasih-Nya hanya untuk saudara dan saya yang dekat dengan Dia. Kasih Tuhan lebih lagi terikat untuk saudara dan saya yang betul-betul mengerti rencana dan menjadi pelaku di dalam rencana Tuhan. Luar biasa. Kalau Tuhan memberikan semua orang yang kita minta, mau jadi apa saudara? Kacau balau. Haleluya. Yang kedua, contoh kisah anak yang hilang. Kisah anak yang hilang menunjukkan kasih Bapa yang sempurna. Mereka membuat satu pilihan yang salah, tidak benar. Mereka juga melakukan kesalahan, si anak yang hilang.
Tetapi sekali lagi, Bapa tetap mengasihi anaknya. Itulah Bapa kita yang di sorga. Itulah hati Bapa kita yang di sorga. Dengan cepat saja urutannya ya, saudara catat ini tentang Bapa kehilangan anaknya atau anak yang hilang. Bapa memberikan setengah dari hartanya. Dia menunggu kedatangan atau kepulangan anaknya ya. Catat, memberi, dia menunggu, dia berharap agar anaknya cepat-cepat pulang. Dia berlari saat anaknya dia lihat pulang, saudara. Itulah Tuhan kita. Dia tidak mencari tetapi dia menunggu. Yang kelima, dia merangkul. Karena memang dia sudah lari atau dia sudah bebas dari ikatan kesalahannya. Dan dia menyambut. Lebih daripada itu dia mengampuni segala dosa-dosanya. Dan dia merayakannya bahkan. Lebih daripada itu dahsyat urutannya. Dia memberikan anugerah, kehormatan, dan berkat yang melimpah. Memberikan kasut, memberikan cincin, dan memberikan apa satu lagi, saudara, jubah. Itulah kasih yang sesungguhnya. Itulah kasih yang diberikan Bapa di dalam sorga melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Layak nggak terimanya? Sebenarnya nggak layak. Orang anaknya ini maunya sembarangan, maunya semaunya dia. Dia melakukan kesalahan, menghambur-hamburkan uang. Bukankah manusia, saudara dan saya di dunia ini seperti itu, saudara? Tetapi Yesus dengan kasihnya, dia menebus dosa saudara dan saya. Dia menerima saudara dan saya apa adanya, bukan ada apanya, saudara. Amin, saudara. Bahkan dia menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kasih. Itulah kasih yang sesungguhnya. Tidak melihat latar belakang. Kasih Tuhan tidak mau menerima bayaran. Harus begini, harus begitu kalau saya mengasihi. No. Tetapi kasih itu tulus betul-betul. Sungguh-sungguh tulus banget. Cerita terakhir. Cerita terakhir. Sudah waktunya. Pak Benny bilang, aduh brother, apa yang harus saya sampaikan? Saya tanya sama beliau. Ya cerita-cerita aja. Brother punya masa lalu tentang kasih Tuhan. Ya itu udah habis katanya 30 menit. Oh haleluya. Tahun 1997, saatnya lagi kerusuhan ya 98. Kedua kalinya Tuhan izinkan saya terikat narkoba, saudara. Ya, yang kedua kali ini tambah parah. Firman Allah mengatakan kalau sudah bertobat, melakukan hal dosa lagi, ada 7 setan lagi ngikut. Jadi memang betul-betul ikatan ini bukan ikatan yang biasa-biasa, saudara. Waduh, parahnya minta ampun. Tetapi saya mau menggambarkan betapa kasih Tuhan itu nyata melalui orang tua dan istri saya. Mereka-mereka lah yang membuat saya bisa kembali lagi menerima anugerah Tuhan. Melalui mereka. Parah banget. Gak bisa lepas, saudara. Keterikatan yang betul-betul mengikat. Orang tua kami biasa mendoakan yang sakit, yang terikat. Tetapi saat ini, ketika dia mendoakan anaknya, bertahun-tahun, nangis sampai jungkir balik, saudara. Sampai nangis darah mama saya bilang. Wah, Semi Bolang gak bertobat-bertobat. Karena ikatan kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan pimpinannya. Ya, arahannya bukan saya, saudara. Ya, gak kuat hancurin pimpinan kepala, dia cari yang lemah. Jadi setiap kita harus saling, kehidupan saling menguatkan satu dengan yang lain. Katakan amin, saudara. Dengan singkat saja, sampai berdoa, yang saya lucu mencari obat, yang katanya banyak obat, langsung menghilangkan paranoidnya saat itu ya, bisa menghilangkan paranoidnya dari harga yang 5 juta sampai 25 juta. Tahun 97 itu sudah cukup mahal. Nggak ada gunanya. Nggak berubah. Ketergantungan itu yang keluar dari dalam. Seharusnya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidupku ini digantikan dengan kuasa
Roh lain, saudara. Mengikat saya. Tetapi kekecewaan ada. Kekecewaannya karena apa? Tukang obat yang saya beli obat, waduh doyan dugem juga, saudara. Ketemu di tempat dugem. Yang buat menara doa saya, ampuni saya. Tetapi sudah dipulihkan semuanya. Yang buat menara doa saya pun, satu ketika kita bertemu sama-sama di satu diskotik, saudara. Begitu syaknya saya dan begitu kagetnya saya. Kakak, what happened with you? Kok bisa di sini? Pura-pura nggak kenal, saudara. Secara manusia kecewa, tambah lagi terikat. Melihat orang-orang seperti ini. Tetapi kalau saya terus berfokus terhadap hal yang mengecewakan saya, saudara, waduh. Mungkin saya nggak ada di tempat ini. Satu ketika, saya ditinggal sama satu rumah semua, saudara. Istri saya masuk sekolah Alkitab kelas 2. Ya, ada alasan dia untuk menceraikan saya karena saya sering nggak pulang. Nggak menjadi bapak dan suami yang baik. Ya, sering nggak pulang. Ada alasan untuk menceraikan kami, tetapi karena kasih Tuhanlah kita ada dan dikuatkan. Istri saya memiliki kasih Tuhan yang luar biasa, sampai dia tambah sayang sama saya, sampai hari ini. Dan satu saat betul-betul melalui diri saya, perubahan itu datang dari pribadi. Saya yang mau, saya yang rindu, saya yang mencari Tuhan. Sekali lagi, anak yang datang. Bisa Tuhan melakukan untuk mengubah hidup saya saat itu, bisa banget. Tetapi dia mau respons dari satu pribadi yang merupakan satu pilihan memilih dia. Dan itu juga bicara tentang kekudusan. Pribadi yang kudus, dia tinggal menunggu. Sifat Tuhan seperti itu. Kalau saya mau ceritakan, waduh, imut-imut gitu. Ya, sifat Tuhan seperti lucu-lucu bagaimana gitu. Dia gemas, pengen, aduh ini saya pulang, aduh tinggal gue lagi nunggu nih kapan dia bertoa. Dia senang sekali nunggu. Dan waktu yang dia tunggu itu sebenarnya no limit loh, saudara. Tinggal kitanya mau atau enggak. Dia udah standby di depan rumah untuk menunggu. Untuk berlari ketika saya memutuskan untuk bertobat. Saya memutuskan untuk meninggalkan sabu-sabu. Saya memutuskan untuk sekali lagi kembali ke kelas 2, saudara, saat itu. Waduh, anugerah Tuhan itu nyata banget. Nyata banget. Saat itu juga saya meninggalkan itu semua karena betul-betul saya respons, Tuhan tolong. Berikanlah kasih karunia-Mu supaya aku bisa bertobat dan meninggalkan, mematahkan segala ikatan yang ada. Di dalam nama Yesus. Rusak, saudara. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Setelah itu berkat Tuhan diperintahkan untuk kami. Memang dampak dan efek daripada dosa kita, jangan salah ya saudara ya. Harus kita lalui, saudara. Itu namanya pencobaan. Hasil daripada apa yang kau lakukan, dosa yang kau lakukan. Tetapi sekali lagi, kasih Bapa yang ada di dalam keluargaku, mama, papa, dan istriku, luar biasa. Kalau dia nggak memiliki kasih Bapa, nggak bisa tuh, diceraiin gua. Ditinggalin sama anak-anak. Tetapi karena kasih Tuhan yang luar biasa. Yang ada di dalam hidup istriku. Sudah waktunya ya sayangnya. Oke. Ya, saya punya waktu sudah tidak ada. Ada 2 poin lagi sebenarnya ya. Saya berharap nanti bisa diundang lagi supaya. Tetapi pada hari ini mari. Mungkin ada yang keras. Mungkin ada yang belum pernah merasakan kasih Bapa itu seperti apa. Pada hari ini kasih itu ada di tempat ini. Ketika engkau mau saja untuk membuka hatimu yang keras. Karena kasih ini harus ditunjukkan. Ayat-ayat selanjutnya itu kasih ini bukan hanya di bibir saja.
Tetapi harus ditunjukkan kepada sahabat-sahabatmu. Tanpa itu kasih Bapa nggak nampak oleh mereka. Mereka nggak tahu dan nggak merasakan kalau engkau nggak melakukannya. Pada hari ini yuk sama-sama yuk. Kita cek and recheck. Gereja ini gereja yang diberkati. Melalui jemaat-jemaat yang sangat amat diberkati. Tuhan mau saudara melakukan hal yang banyak, menunjukkan kasih itu kepada tetangga, kepada sahabat. Haleluya. Kalau saudara menerima kasih Bapa itu, dia akan meluas, menyempurnakan, melengkapi karakter saudara. Saudara akan menjadi sempurna, sama seperti Yesus sempurna. Setiap orang percaya katakan, amin, haleluya. Sebelum saya serahkan kepada Bro Mario, mari kita tunjukkan kasih kita yang simpel aja kepada Tuhan melalui penyembahan kita. Yuk dengan sikap kita yang terbaik, dengan mengangkat tangan. Pada hari ini saya rindu saudara menyanyikan satu lagu yang berjudul Kasih dari Sorga Memenuhi Tempat Ini. Saudara tahu lagu ini? Yuk. Kasih tidak memandang kesalahan orang lain. Kasih bisa mengampuni. Kelanjutan dari khotbah saya. Haleluya. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Pada hari ini berikan waktu beberapa saat untuk saya mendobrak hati saudara. Mungkin ada yang lemah dalam kekecewaan pada hari ini. Ada yang sakit hati satu dengan yang lainnya, bahkan menyimpan dendam yang gak termaafkan. Tetapi firman Allah jelas pada hari ini perintahkan kita untuk bisa mengasihi sesamamu dan mendoakan musuh. Pada hari ini buka hatimu. Kalau engkau dendam, mungkin itu yang membuat berkat Tuhan gak menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Mungkin ada kekecewaan, itu merupakan satu ikatan dan akan berbuah menjadi akar kepahitan. Pada hari ini saya rindu engkau membuka hatimu untuk dilepaskan, didobrak, dipatahkan tembok kekecewaan, tembok akar pahit pada hari ini, agar kasih Bapa itu bisa menguasai hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara pada hari agar kasih Bapa itu bisa menguasai hidupmu, buka hatimu agar engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang, akan menjadi berkat bagi keluargamu, bahkan bagi bangsa ini. Gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dia menunggu, mata dia terlalu terbuka agar hatimu mau dibuka pribadi, respons terlebih dahulu. Dan pada hari saatnya, jangan tunggu besok. Hari ini adalah saatnya untuk engkau diubahkan dan dipulihkan. Haleluya.
Saya cuma mau pada hari ini ketika engkau mau dan rindu diubahkan dan dipulihkan, diberikan kasih Bapa. Taruh tangan kirimu di dadamu, di hatimu, dan arahkan tangan kananmu, tanda ketundukanmu kepada Tuhan, ke arah Tuhan, ke atas, ke surga. Nyanyikan lagu ini dari hatimu yang paling dalam, yang sungguh-sungguh engkau berikan kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Haleluya. Kasih dari Yesus. Biarlah lama Kau jamah setiap pribadi pada hari yang keras hati, yang tidak pernah melakukan kasih Tuhan, tolong jamah. Haleluya. Oh, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saya serahkan kepada pimpinan. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat ini. Mari saudara kita sama-sama berdiri. Mengalir kasih dari tanah Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Mari sekali nyatakan di hadapan Tuhan. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, nyatakan di hadapan Dia. Mengalir Kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tanah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Biar kuasa Tuhan ini saat ini mengalir di atas kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar bertumbuh di dalam hati kami, menghasilkan buah berkali-kali lipat menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pastor Samuel Bulang, kiranya Tuhan menjamah kehidupannya, kiranya Tuhan terus pagari dengan kasih setia-Mu,
memberikan hikmat marifat daripada Tuhan, memberkati kehidupannya serta keluarganya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, kami terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mari sama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan boleh duduk semua teman-teman. Terima kasih kepada Pastor Semi Bolang untuk firman hari ini, sangat memberkati kami semua. Teman-teman diberkati semuanya? Amin, haleluya. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, mohon perhatian dari rekan-rekan semuanya. Yang pertama, seluruh informasi BIC masih akan disampaikan melalui grup WhatsApp BIC dan juga sosial media. Pastikan semua teman-teman terdaftar di grup WhatsApp BIC supaya dapat menerima informasi yang lengkap. Berikutnya, untuk ibadah Kamis depan, kita akan dilayani oleh Pastor Doni F. Tompuno di tempat ini hari Kamis ya. Jadi di tempat ini juga jam yang sama, teman-teman boleh datang supaya kita semua diberkati sama-sama, kita dapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Berikutnya, setiap minggu selalu ada jadwal puasa dan doa BIC dimulai dari hari Senin pukul 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Saya kembali mengundang setiap jemaat Tuhan, jemaat di Bless Impact Community, kita sama-sama berdoa untuk wadah kita akan berpuasa bersama, sekali lagi hari Senin pukul 10 sampai dengan Selasa jam 3 sore. Mari kita sama-sama berdoa untuk wadah kita. Berikutnya, welcome to Nelson. Ada teman baru kita ya, yang mana yang namanya Nelson? Nelson, welcome Nelson, boleh berdiri sebentar, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Selamat datang Nelson di komunitas Bless Impact Community, Dewasa Muda GPDI Sahabat Allah. Bila belum tergabung di komunitas yang lain, saya mengundang untuk Kamis depan, boleh hadir kembali di tempat ini, supaya kita sama-sama diberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi pengumuman yang lain? Oke. Kami rindu untuk membantu teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa. Silakan hubungi nomor yang ada di layar. Catat, siapa tahu butuh ya. Ingat, hanya bantuan doa, tidak yang lain ya. Jadi teman-teman silakan boleh hubungi supaya pergumulan saudara bisa kita bantu dalam doa. Dan saya juga rindu, bila saudara doanya dijawab oleh Tuhan, silakan boleh hubungi kembali nomor yang tertera sehingga bisa menjadi kesaksian bagi kita semua. Selalu mengingatkan kepada teman-teman, tetap terapkan protokol 6M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari keramaian, dan juga menghindari makan bersama. Oke. Walaupun saat ini dari pemerintah sudah mulai agak menurunkan protokol ya, jadi kita sama-sama dengar, tapi tetap kita semua mari sama-sama menjaga supaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, supaya kita bisa tetap beribadah seperti ini. Amin ya teman-teman semua ya. Haleluya, puji Tuhan. Saya rasa pengumuman itu aja yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Benny. Haleluya. Diberkati teman-teman. Amin. Terima kasih Pastor Semi Bolang, ketua saya, pimpinan saya dan istri, dan ada anaknya tadi mana ya? Anaknya yang sudah hadir di ibadah ini. Jadi perhatikan bahwa kasih Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Pastor Semi dulu nyabu, sekarang sudah bertobat. Dan dia gak suka nyabu lagi, tapi dia sekarang ganti, suka sabu-sabu. Makan kuah itu loh. Dan dia suka ajak saya makan sabu-sabu. Tapi perhatikan, jangan sampai kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, coba-coba untuk mencobai kasih Tuhan. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi jangan coba-coba kasih Tuhan. Tuh kasih Tuhan sempurna, tapi jangan kita mainkan dan jangan coba-coba. Amin. Dan saya mengucap syukur hari ini kita bisa ibadah onsite lagi. Walaupun saya lihat masih banyak teman-teman yang belum bisa bergabung. Minggu depan kita berdoa supaya lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bergabung di dalam ibadah ini. Amin. Kita harus tetap support. Kita sudah 1,5 bulan tidak onsite. Dan hari ini onsite lagi. Ya, kita harus mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kita masih bisa onsite. Tetap jaga protokol. Ada 6M.
menghindari makan bersama. Makanan tetap kita bagikan, habis ibadah ini tetap kita bagikan, tapi kami berharap bahwa kalian coba menghindari untuk makan berdekatan. Memang virusnya lebih banyak, lebih cepat menular. Saya juga kena, Cici ini juga kena, tapi kita harus jaga-jagalah supaya kita semua tetap dilindungi dengan menjaga protokol yang baik. Saya rasa tidak ada lagi, nanti Wakil Gembala proses makan doa tutup dan doa berkat. Yuk mari kita akhiri Pak. Mari sama-sama berdiri. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memelukkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Angkat tanganku demi nama-Mu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Haleluya Yesus, haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin kebaktian BSI pada hari ini. Engkau yang memberkati kami semua Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Semi Bola, Engkau berkati pelayanannya Bapak. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati dia di mana berada, Engkau yang memberkati, keluarganya juga Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Bapak, berkat-Mu juga melimpah buat pimpinan BSI Bapak Beni Hira ya Bapak. Engkau pimpin keluarganya, Engkau memimpin anak-anaknya, Engkau memimpin setiap usahanya, mata pencariannya Engkau yang memimpin. Terima kasih Bapak, setiap pelayanannya juga Engkau memimpin. Bapak terima kasih juga Bapak atas berkat-berkat-Mu buat kami semua. Rekan-rekan BSI ya Bapak, mungkin ada yang sakit, Engkau tolong sembuhkan Bapak. Yang mempunyai masalah Engkau tolong beri jalan keluar Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Kami yakin dan percaya kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Yesus, Roh Kudus saja yang selalu memimpin setiap langkah kehidupan kami. Rekan-rekan BSI, mari kita menerima berkat. Bapak kami dalam surga, kami menerima berkat-Mu. Berkat yang luar biasa yang Kau curahkan buat kami semua. Berkat badani, berkat rohani yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-berkat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.